Ketika aku terus kemudian punya pemahaman, ketika aku ninggalin agama yang lama, aku sebenarnya nggak perlu agama. Karena bagiku filsafat udah cukup. Nenekku bilang dengan satu quotes yang sederhana, Lik, filsafat orang Cina, kamu nggak usah diganggu orang dan jangan ganggu orang. Bagus. Kelar tuh. Aku bisa hidup dengan hidup seperti itu aja, gitu kan ya. Tapi ternyata kan balik lagi, masalah manusia kadang-kadang bisa bertambah. Dan ketika di-apply pada hal yang lain itu belum tentu bisa. Dan satu hal yang menurutku paling bermasalah adalah aku mikirin kalau aku punya istri, gimana caranya? Karena kita tahu cewek seperti apa, kita dealing dengan cewek seperti apa. Nah ini gimana kalau aku punya masalah? Balik lagi, karena hidup itu adalah tentang seni mengatur masalah dengan cara yang terbaik, solusinya seperti apa. Maka aku coba berpikir, aku punya solusi yang terbaik, choice-nya apa aja. Nah begitu terus kemudian aku dapat, ini adalah klaim ya, bahwa saya ini adalah datang dari Tuhan. Sebagaimana ketika orang-orang zaman dulu bilang bahwasanya aku adalah nabi, ini kan klaim nih. Sampai datang proof. Proof itu aku cari di dalam Al-Quran. Karena proof itulah yang nanti akan mengantarkan aku pada ini klaimnya benar atau tidak. Maka ketika aku cari di dalam Al-Quran, satu titik surat Al-Baqarah 23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Dan ketika kalian tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka datangkan satu surat yang semacamnya. Aku bilang ini gila sih. Ini ada satu kitab, ya aku tahu ini klaim. Karena aku juga bilang pada Fatih Karim seperti itu. Apa yang membuat Al-Quran beda dengan yang lain? Yang lain juga ngeklaim. Tapi yang ini nantangin. Jadi ini satu-satu kitab yang ada challenge. Seolah-olah bilang gini, kalau kamu memang proud dengan akal kamu, atau kamu memang proud dengan apa yang kamu dapat selama ini, ayo datengin yang semacam dengan Al-Quran. Berarti ketika aku ngeliat itu, aku nggak tahu bahasa Arab dong mas. Dan karena itu aku dari tadi nggak pernah jelasin keistimewaan Al-Quran dalam bahasa Arab. Karena waktu itu aku juga nggak tahu tentang bahasa Arab. Tapi aku mikir gini, ini serius nih. Di kepalaku, fair. Kepalaku yang berpikir dengan fair adalah, oke, fair kalau aku menganggap bahwa kalau ini memang benar-benar sebuah tantangan, artinya kalau besok nanti aku bisa punya sesuatu yang sama dengan Al-Quran, berarti aku tinggal ninggalin agama Islam kan? Tapi kalau ini tantangan sudah dari zaman dulu dan tantangan ini sudah pasti juga kepada orang Arab karena ini turunnya pada orang Arab. Harusnya orang Arab bisa dong. Kecuali kalau seluruh orang Arab berkonspirasi untuk terus kemudian oke, kita iyain Muhammad yuk biar kita jadi bangsa yang khusus nih di sini kan. Tapi itu kemungkinan kecil karena mereka ternyata berantem juga kan gitu kan ya. Aku bilang oke, minimal ini adalah sesuatu yang aku nggak temuin dalam kitab-kitab yang lain. Ketika kitab-kitab yang lain berkata bahwasanya udah jangan banyak mikir. Kalau kamu beriman aja, jangan pakai logika. Karena logika nggak bisa untuk nyatu dengan iman. Iman harus menegasikan logika. Logika, berarti lu jangan ngomong iman. Karena guruku ngomong gitu mas, ketika belajar pelajaran biologi. Di sisi lain, dia juga seorang yang bertugas, mohon maaf, waktu itu di gereja. Dia bilang ini, hari ini kita belajar dengan biologi ya, bukan belajar agama. Jadi tolong dikondisikan. Bagiku, oke, berarti aku punya satu agama yang nantangin akalku nih. Dan sampai sekarang aku mikir mas, andai kan ada yang bisa mendatangkan yang semacam dengan Al-Quran, aku keluar dari Islam, gampang banget mas. Karena kan aku masuk Islam karena logik. Tapi aku ngomong gini mas, pasti dibully. Yang dipotong? Bukan dipotong. Mereka bilang ini, berarti Felix belum beriman 100%. Aku bilang kata siapa? Justru ini adalah ucapan Al-Quran yang nantangin manusia. Kalau ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya, berarti Al-Quran salah dan kalah. Kenapa aku nggak boleh untuk berpendapat seperti Al-Quran mau? Gitu kan ya, kan bukan dari aku challenge-nya. Nah, ini challenge-nya itu yang membuat aku akhirnya yakin.